Oke, kembali lagi di Time Talk Solutif dan Mencerahkan. Di segmen kelima, segmen terakhir, kita akan berbincang mengenai dengan visi misi dari Dr. Umar sendiri sekaligus segmen penutup. Nah, untuk lebih jelaskan, Dokter, monggo silakan visi misinya untuk maju sebagai Bupati Malang. Kita berharap ada prioritas yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana. Okay. Satu paling penting bagi kita adalah sektor ekonomi. Itu harus bisa kita tingkatkan. Yang kedua adalah sektor pendidikan. Ini juga harus bisa kita tingkatkan. Selain infrastruktur, dan di masa pandemi ini sektor kesehatan itu juga harus kita atasi. Nah, inilah yang kita harapkan dalam hal kalau kami diberi amanah agar di prioritas-prioritas tertinggi itu harus bisa terlaksana dengan baik selain prioritas-prioritas yang lain. Jadi ketika di sektor ekonomi kita mempunyai kawasan-kawasan wisata, itu harus ditingkatkan. Ekonomi kreatifnya itu harus jalan. Kemudian potensi sesuai dengan karakteristik daerah-daerah kita di Kabupaten Malang itu harus digali dan ditingkatkan sesuai karakteristiknya itu. Bagaimana kalau di daerah barat itu unggul di tanaman-tanaman subtropis, sayur kentang yang dibutuhkan oleh negara kita, ini masuk kebutuhan banyak impor. Nah, di sana ternyata cocok, mari kita kembangkan di sana. Tapi kalau di pantai selatan dengan view-nya yang begitu bagus, ya kita tunjang di sana. Kalau perlu ditambahi wahana-wahana apa, sehingga ekonomi di Malang Selatan itu bangkit. Nah, semacam ini termasuk UMKM perlu untuk kita kembangkan. Karena ya itu tadi, kembali kenapa sih seperti itu? Kita ini digelari punya masyarakat miskin terbanyak. Belum kemudian pemerataan penghasilan di warga-warga kita itu mungkin kalau sekedar makan memang ada, tapi kalau punya kebutuhan ketika menguliahkan anak, wah itu sudah kedodoran para keluarga kita. Artinya sebenarnya sandang pangan mereka cukup, tapi untuk lebih lagi itu kebingungan kalau punya apalagi keluarga yang harus operasi perawatan kesehatan yang lebih tinggi, pasti bingung menggadaikan sepeda motor, banyak pinjam koperasi dan lain-lain, banyak seperti itu. Nah, inilah harus hadir pemerintah di sana. Bagaimana membuat perencanaan-perencanaan yang ekonominya ini harus bisa berkembang sama-sama. Itulah tujuan kita, termasuk di pendidikan. Kita tidak boleh mendikotomi pendidikan negeri dan swasta. Semua itu mempunyai panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana Bosda SD itu sudah turun, tapi Bosda madrasah tidak turun, kan juga harus adil begitu ya. Dan kemudian sekolah-sekolah itu harus kita buat menunjang sesuai kedaerahan, terutama SMK-SMK. Kalau SMK kelautan ya mungkin kalau di Turen yang dibuat dia ke lautnya jauh, kan ada perahu tapi ya sulit digunakan kalau di Turen, maka mungkin didekatkan di pantai selatan. Dan mungkin pertanian itu harus dikembangkan. SMK di sekitar wilayah Malang Barat itu tidak, tanahnya hanya 2000 ya, SMK dengan lahan segitu mau bisa bikin apa? Di mana prakteknya dalam hal pengembangan pendidikannya? Nah, semacam itu yang harus kita upayakan. Selain jadi perhatian ke depan. Selain di infrastrukturnya itu, yang saya andalkan adalah bagaimana jalan-jalan kita itu mulus semua. Maintenance-nya ketika kok ada kerowak-kerowak, ya pastilah ada hujan, faktor alam itu ya. Tapi bagaimana kita ada antisipasi ke arah sana. Ditambah
jalan tembus di barat, jalan tembus di timur, ring road barat, ring road timur, dan jalan tembus tengah yang menuju tempat-tempat wisata di pantai selatan itu bisa diperlancar. Itu menjadi penting selain dalam hal pandemi COVID ini. Kita harus rubah pendekatannya agar masyarakat tidak harus dipaksa untuk mengikuti substansi dari protokol kesehatan untuk pencegahan itu. Supaya masyarakat sendiri mulai dari dalam dirinya sudah sadar, kalau saya ngambil ini resikonya ke saya sendiri. Bagaimana akhirnya berupaya mencegah itu. Seperti itu yang kita harapkan. Sehingga virus silahkan tetap ada, tapi penularannya bisa kita eliminir, kita kurangi, sehingga di pihak medis tidak kedodoran seperti sekarang. Di mana-mana rumah sakit overload. Nah, silahkan sakit dari virus itu, tapi kalau dirawat dengan baik, tidak overload, proporsinya cukup, tenaga kesehatan, fasilitas cukup, mikirnya tenang kita. Silahkan positif, tapi kalau penanganannya baik, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Nggak apa-apa sudah. Memang kayaknya kodratnya begitu. COVID ini ada terus, tapi enjoy aja. Seperti kita ada virus demam berdarah yang juga belum ada vaksinnya, tapi kita ya sudah nerima virus demam berdarah itu ada bersama kita. Saya lebih takut kepada demam berdarah itu karena durasinya hanya 1 minggu antara fatal dan sembuh. Kalau COVID ini kan 14 hari. Nah, lebih cepat mana 14 hari dengan seminggu. Namun kemudian identifikasi demam berdarah, ternyata penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana kemudian diputus mata rantai penularannya? Nah, prinsip itu yang mari kita terapkan di COVID ini. COVID-19 identifikasinya sudah semakin jelas. Langkah pencegahannya ini bagaimana? Nah, itu yang kampanye di situ yang harus kita galakkan, sehingga COVID ini ya sudah kita terima sebagai penyakit yang juga diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi antisipasinya kita. Supaya kena COVID pun sembuh, tidak apa-apa. Begitu. Seperti itu. Dokter, mungkin closing statement dari dokter, salah satunya bisa dijelaskan bahwasanya dokter saat ini posisinya adalah PNS, dan nanti ke depan setelah terjun ke dunia politik, langkah apa yang diambil dokter, serta saat ini langkah yang sudah dokter ambil itu apa saja? Kedekatan politik dengan pihak lain. PNS maksudnya? Iya. Ya. Jadi pengalaman di PNS ini kita jadikan pelengkap untuk kita melengkapi latar belakang kita untuk maju. Ini pengalaman kami mengelola di organisasi di PNS ini kita jadikan ketika nanti diberikan amanat, itu sistematika birokrasi itu bisa kita kuasai, dan tentu kita akan mengikuti prosedur. Ketika memang harus cuti atau harus mundur, ya kita ikuti. Jadi kita buat ini ambil manfaatnya. Jadi pengalaman kami memang birokrasi itu seperti itu. Tapi jangan dijadikan birokrasi ini sebagai penghambat. Justru birokrasi ini sesuatu kekuatan. Memang sistematika kita dalam mengelola negara itu harus teratur dan terukur, sehingga birokrasinya ini jangan dijadikan penghambat untuk memperlama dan membulet-buleti gitu ya, tapi untuk memperlancar keberlangsungan dari tata kenegaraan. Nah, keistimewaan birokrasi itu kan segala sesuatunya sudah difasilitasi. Nah, ketika sudah difasilitasi gini ya jalankanlah dengan baik gitu, jangan disia-siakan uang rakyat itu kan. Gitu. Itulah yang harapan kita terhadap ketika kami dari PNS harus kemudian maju untuk pilkada, justru sisi positifnya yang akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dokter, terakhir pesan untuk warga Malang, Kabupaten Malang yang akan melaksanakan pesta demokrasi di Desember mendatang. Kami berpesan, mari kita laksanakan pesta demokrasi ini
menjadi pesta kita. Inilah saluran aspirasi kita mendapat penyaluran, dan itu tidak cuma-cuma, itu memakai anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jaga keamanan, kita jaga kerukunan, jadikan pilkada ini suasana yang riang gembira. Saya memohon doa restunya, mudah-mudahan dalam hal kita berpartisipasi di dalam pilkada ini dengan berangkat niat tujuan yang baik, menghasilkan hasil yang baik pula, mendapatkan kelancaran dan barokah. Oke, siap. Terima kasih Dr. Umar atas kehadirannya di kantor Malang Times. Dan sekian bincang-bincang kita kali ini di Times Talk. Nantikan bincang-bincang Times Talk pekan depan. Sampai jumpa.